involvement gitu ya, keterlibatan konsumennya itu, dan dilihat dari perbedaan antara merek-merek yang dijual. Gitu ya. Kalau keterlibatan konsumen tinggi itu agak sedikit berbeda, dibedakan tipenya dengan keterlibatan konsumen yang rendah. Maksudnya apa nanti saya jelaskan. Ya. Demikian juga dari halnya perbedaan di antara brand-brand tersebut ya. Kalau brand yang satu dengan yang lain tuh bedanya banyak gitu ya, dan signifikan gitu ya. Berbeda signifikan tuh maksudnya beda banget gitu ya, atau cuma beda dikit-dikit aja gitu ya, kurang lebih samalah isinya gitu ya. Nah, itu dibedakan kuadran ini dilihat dari sana gitu ya. Nah, sekarang saya kasih contoh satu, atau nanti saya kasih contoh lah ya, nanti kalian silakan gali ya. Silakan gali yang lain ya. Contoh yang paling tinggi ya teman-teman, namanya complex buying behavior. Nah, model-model produk yang membutuhkan perilaku yang kompleks buying ya, perilaku yang agak waktu beli itu agak kompleks gitu, enggak agak ruwet ya perilaku pembeliannya ya, enggak gampang, enggak langsung cepat membelinya. Nah, itu biasanya membutuhkan ya keterlibatan konsumen yang tinggi dan juga perbedaan antar brand itu berbeda signifikan. Paling gampang itu kalau kamu mau beli rumah atau beli mobil. Mobil mewah apalagi ya. Karena produk-produk yang membutuhkan kompleks buying behavior, ciri-cirinya tuh biasanya mahal. Harganya mahal, ya. Kemudian juga yaitu fitur-fiturnya tuh banyak gitu ya. Nah, kalau katanya suami saya itu, ini bukan kayak beli permen ya, gitu ya. Kamu ini kan harga sekian ya, harus dipikirkan baik-baik, gitu ya. Nah, kayak contohnya beli mobil mewah, gitu ya, itu kan enggak sehari dua hari ya. Bukan enggak sehari dua hari juga ya. Ke dealer mobil itu langsung memutuskan, oh saya mau yang ini. Biasanya membutuhkan proses pembelian yang lebih kompleks. Kalian harus test drive, ya. Terus kalian harus coba nyalain mesin, ngeliati gitu ya. Makanya cara pendekatan marketing mobil itu kan harus di pameran ya. Dan juga ada dealernya gitu, harus dicoba ya. Nah, karena proses pembeliannya tuh kompleks, sama properti juga. Kamu harus visit rumahnya, nggak cuma lihat gambarnya tok. Gambarnya gitu ya, cuma nggak gini, berapa kali berapa. Nah, bahkan kalau yang belum developer yang belum jadi rumahnya, itu mereka bikin visualisasinya ya, 3D-nya ya. Nah, sekarang malah ada tour ya. Kemarin saya ditunjukin sama saya daerah mana, Kenjeran Indah atau yang mana gitu ya. Itu lucu ya, sekarang ada tour apa namanya, bisa dari handphone kamu bisa visit rumahnya seolah-olah di sana gitu loh, ngelihatinya. Oh, nanti modelnya kalau kalau di ruang tamu tuh kayak gini, di belakang kayak gini. Karena apa? Itu barang-barang yang membutuhkan kompleks buying behavior, teman-teman. Mahal dan tidak bisa kamu putuskan dengan cepat, gitu ya. Perbedaan antara rumah satu, mobil satu dengan mobil yang lain tuh bedanya signifikan gitu ya, fitur-fiturnya tadi ya. Macam-macamnya tuh bedanya banyak gitu. Ya, jadi itu kompleks buying behavior. Berbeda dengan model-model yang variety seeking gitu ya. Nah, ini low involvement ya. Jadi istilahnya itu brandnya itu berbeda, tapi kita itu memutuskan itu enggak lama. Contoh makanan minuman lah ya. Gitu. Biasanya variety seeking ini apa namanya? Istilahnya murah ya. Kalau kata suami saya begini, gak apa-apa lah kita coba aja kalau ada barang baru apa makanan baru gitu ya. Kita kan suka kulineran ya. Makanan baru nggak apa-apa wes 30.000 ya sudah, kalau kalau enak dibeli lagi, kalau nggak enak ya nggak usah baleni gitu ya. Itu katanya suami saya. Nah, itu produk-produk variety seeking teman-teman, variety seeking buying behavior gitu ya. Nah, kita kan lihat itu makanan apa, dia nanti kita beli 30.000 itu, oh rice bowl itu isinya apa itu ya. Jadi ada significant difference between brand, tapi juga kita nggak mikir lama-lama. Masa mau beli makan minuman sampai berhari-hari, minggu-minggu sih, kesuwen ya toh. Ya langsung aja beli di Grab, pesen gitu ya, mau pesen apa gitu. Tadi pagi misalnya beli bubur, ya udah langsung lihat gitu ya, bubur yang paling deket yang mana gitu ya ini. Tapi langsung cepat, low involvement. Nggak membutuhkan usaha sampai kamu mencari gitu ya, kira-kira reviewnya kayak apa. Nggak. Nah, model-model barang yang masuk ke model variety seeking buying behavior ini teman-teman, itu biasanya orang-orang konsumen tuh gampang berpindah ke lain hati. Ya,
Ya sekalian gampang lah lihat, kalian bayangkan kalau beli makanan minuman itu ya nggak tiap hari kamu makan merek yang sama kan gitu loh. Ya pasti kan bervariasi gitu ya, dan namanya variety seeking ya, bervariasi gitu ya. Ya karena tadi itu ya biasanya sih murah ya, seuang segitu ya wis gak terlalu beresiko gitu loh. Beda sama kamu beli mobil, bukan beli kacang goreng ya kan? Gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang model dissonance reducing buying behavior ini high involvement ya, kalian cuari-cuari gitu ya, tapi few difference. Nah, kalau saya bilang biasanya high involvement ini barang-barang mahal teman-teman, barang-barang beresiko. Kalau saya boleh kasih contoh, misalnya emas gitu ya. Perhiasan tuh mungkin masuk ke sini karena dia perbedaan antar brand nggak terlalu ya, namanya emas ya wes modelnya ngono iku gitu ya. Tapi kalau kita mau investasi emas kan kita cari tahu dulu kemana, soalnya baru habis ikut seminar yang itu ya. Apa namanya? Kuliah tamu. Bukan kelasmu ya? Oh, kelas 11 yang saya suruh ikut ya. Kalau yang ikut kemarin seminarnya itu yang saya bagikan tahu ya. Nah, ternyata investasi emas itu ya modelnya sama semua, tapi kan kita harus berhati-hati beli emasnya. Kadarnya gitu ya. Terus kalau jual lagi tuh harganya bisa tetap stabil apa enggak gitu ya, dan lain-lain ya. Apa istilahnya, dapat recognition dari apa ya bahasanya, kalau universitas kan terakreditasi ya. Kalau ini kan ada lisensinya internasional gitu ya. Nah, gitu-gitu ya. Jadi perbedaan antara komoditas emas satu dengan yang lain sedikit, tapi untuk membelinya kita nggak akan cepat memutuskannya. Ngerti ya? Harus membutuhkan review-review, belajar dulu gitu ya yang banyak. Itu karena harganya mahal. Jadi high involvement ini biasanya karakteristiknya teman-teman barang-barang yang cukup tinggi. Low involvement ini harga yang murah-murah. Gitu ya. Termasuk habitual buying behavior. Nah, kalau namanya habit, nah, ini few difference between brand dan low involvement. Paling gampang apa kalau saya contohkan? Air mineral. Tuh ya. Habit sudahan gitu ya. Kita stick pada Aqua ya udah, kalau ngambil di supermarket ya udah habit yang ngambil merek itu, ya udah ngambil merek itu gitu. Dan Aqua satu dengan yang lain tuh kan ya wes, kamu lihat ya modelnya ya isinya air mineral bening gitu aja. Tapi tidak ada sedikit sekali perbedaan antara brand. Paling ada sing ngomong pakai air dari mana lah, air dari mana gitu. Tapi kan sama aja isinya tuh air minum gitu loh. Jelas ya? Nah, jadi kita membeli itu karena habit aja, kita tahu brand itu, oh Aqua tuh lebih baik, bisa itu Cleo tuh lebih baik gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini ada macam-macam typical buying decision. Ada yang mau poin nih, kasih contoh. Ya, contoh misalnya produk apa itu masuk ke model buying behavior yang mana kalau mau beli produk itu. Ada yang mau? Kalau tadi kan saya sudah kasih contoh mobil mewah, properti, emas, ya air mineral sama makanan minuman tuh. Nah, kalian boleh milih deh. Selain itu, kira-kira itu kalau mau beli itu buying behaviornya yang mana di antara empat itu? Silakan. Mau tanya, kalau yang nggak ngerti juga boleh ya. Kalau yang masih belum paham silakan bertanya. Ada yang mau ngasih contoh? Salah juga nggak apa-apa. Nanti saya benerin supaya saya tahu ya kalian paham apa nggak yang dimaksud ini. Mau coba, Bu. Ya, just please. Mungkin kalau ke gadget ya. Gadget itu mungkin masuk yang kompleks buying behavior. Soalnya kan ya mungkin ada sih handphone yang harganya nggak terlalu mahal, tapi kan tetap mikirnya itu lama, nggak mungkin kayak langsung cepet gitu. Kayak mikir ini kegunaannya kayak gimana, kualitasnya kayak gimana. Jadi pasti lebih kompleks pemikirannya. Jadi masuk yang di kompleks buying behavior. Ya, saya setuju ya. Walaupun handphone yang nggak mahal-mahal amat, tapi kok ya perbedaan cukup signifikan ya antara merek handphone satu dengan yang lain tuh kan fitur-fiturnya rada beda ya. Jadi kita belajar dulu. Suami saya itu sampai kalau mau beli gadget-gadget ya,
itu mesti ngelihat ya itu review-review di YouTube gitu ya, kira-kira fiturnya bisa apa dan apa. Oke, terima kasih Jessica. Good example. Ya, ada lagi yang mau coba satu orang lagi? Ah, ada nggak kalau yang mau tanya ya, lo Bu, kalau yang kayak Crazy Rich, Sultan itu ya, itu kan mereka kalau beli mobil mewah atau beli handphone kan nggak pakai lama ya, mungkin langsung nunjuk, langsung beli gitu ya. Iya, itu outlier ya teman-teman. Ya itu jenis yang berbeda dari biasanya itu ya, karena mereka kan kalangan khusus gitu ya, buying behaviornya nggak perlu sekompleks itu karena dia menurut dia itu murah gitu loh ya. Tapi mungkin dia ada produk-produk lain ya kayak mobil mewah itu atau mobil-mobil ini kan pasti dia pertimbangkan. Oke, kalau nggak ada contoh selain Jessica, tuh ya. Nah, tipe buying behavior ini teman-teman, nah itu mempengaruhi bagaimana proses pengambilan keputusannya. Sekali lagi ya, yang mana tipenya gitu ya, itu mempengaruhi model proses pengambilan keputusan. Sorry. Untuk produk-produk yang tadi saya bilang low involvement, ya, itu biasanya mereka simple, teman-teman, decision makingnya. Sorry, saya pakai ini spotlight. Simple decision makingnya. Ya, contoh kalau saya misalnya mau beli makanan minuman, saya cuma tahu kalau saya lapar dan saya akan langsung beli. Nggak perlu saya cari-cari informasi terlalu lama tentang itu, menimbang-nimbang plus minusnya, langsung aja ke purchase decision. Itu simple decision making. Atau tadi misalnya, saya mau beli jajan ya, anak-anak saya suka beli jajan kalau ke supermarket. Tahu gitu ya, apa namanya? Itu apa sampai namanya? Times gitu ya, kayak gitu kan, walaupun ada di belakang ya, mungkin ada yang model kayak gitu, tapi kan nggak sampai cari reviewnya gitu ya, nonton berkali-kali, lihat beberapa opini, second opinion, third opinion, dan lain-lain gitu ya, enggak. Tapi kan langsung ya, udah kita butuh anak saya kepengen nge-mail, need recognition, baru kemudian saya langsung menentukan keputusan yang mana mau saya beli. Sedangkan model-model produk-produk yang high involvement, ya, itu biasanya rada kompleks decision makingnya ya teman-teman. Melalui 5 tahap ini. Ya, mulai dari saya tahu kalau saya itu butuh rumah baru gitu ya. Mungkin kejauhan ame sekolah, ame kampus gitu ya, dan lain-lain gitu. Cari-cari informasi, oke, daerah Siwalan Kerto itu ada jual rumah siapa, rumahnya kayak apa, dikunjungi dulu. Terus plus minusnya kalau saya beli harga segini, rumah segini besar, ini kondisi rumahnya kayak apa gitu ya. Plus minusnya perlu renovasi lagi apa enggak. Jadi saya biayanya perlu nambah gitu loh ya. Saya ini cerita dulu waktu beli rumah itu mikirnya gitu. Gitu ya. Mencari alternatif terus mengevaluasi plus minusnya, baru saya putusin. Oh, jadinya saya beli rumah di Kutisari gitu ya karena rumahnya besar-besar, harganya segitu worth it gitu ya, kondisinya masih bagus, terus bla 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 lah gitu ya. Nah, purchase decision, beli, baru kemudian kita tempati dan kita memiliki pengalaman ya, namanya ada post purchase behavior. Nah, ini saya mau ulas satu persatu, teman-teman. Ya, ingat ya. Jadi tidak selalu mengikuti tahapan ini. Yang mengikuti tahapan ini itu adalah model-model produk-produk yang tadi ya high involvement. Ya, biasanya barang-barang mahal beresiko. Ya, ciri-cirinya tuh beresiko, barang-barang yang beresiko tuh kompleks buying behaviornya. Kalau yang nggak terlalu beresiko, katanya suami saya tadi, ya udah dicoba aja, kalau bagus beli lagi, kalau nggak bagus ya nggak usah beli gitu, simple aja. Ya, decision makingnya. Oke, itu. Kita mulai satu persatu ya. Pertama nih recognition teman-teman. Ya, need recognition tahapan pertama dalam proses pembelian. Ya, apa yang dilakukan di tahap need recognition? Nah, ini first stage-nya kita harus pertama tahu dulu ya, ada problem teman-teman saya highlight ya. Problem yang men-trigger ya, memicu kira-kira kita untuk tahu bahwa kita butuh. Oke ya. Menurut kalian contoh kita sadar bahwa kita butuh, ada yang bisa ngasih contoh nggak apa?
ada sinyalnya kalau kita harus beli sesuatu tuh, ada yang bisa sharing nggak apa kira-kira? Tanda-tanda need recognition-nya sudah ada ya, saya kasih clue di sini ada internal stimulusnya bisa dari dalam diri kita atau dari eksternal gitu. Ada yang tahu nggak? Halo, 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 halo. Bisa agak cepat, ini mau jam 10. Nggak apa-apa, salah langsung aja lah, guys, guys. Ya, itu Bu, yang seperti di gambar kalau misalnya kita haus, itu kan stimulus dari internal, berarti kita beli uang, beli beli minum. Iya, kalau uang nggak bisa memuaskan ya. Oke, Jordan, thank you ya. Gampang aja ya kalau kita haus ya. Haus itu definisinya apa juga ya. Maksudnya kalau kita mulai merasa tenggorokannya kering, maka saya akan berhenti di Alfamart apa Indomaret beli minum. Atau mungkin mampir di McD drive-thru ambil itu ya, minuman gitu ya. Sama seperti internal stimuli kalau lapar ya, kalau kita bangun pagi perutnya udah bunyi gitu ya, itu internal stimuli ya. Tanda sinyalnya bahwa kita lapar dan butuh makan gitu ya. Kalau eksternal kita lihat iklan ya, atau teman kita yang ngomong itu tadi ya, ada restoran enak di sana baru gitu ya. Nah, gitu ya. Misalnya contohnya gitu ya. Ini memunculkan keinginan kita ya, kebutuhan kita gitu ya. Yang kedua tahapannya adalah mencari informasi. Nah, ini udah tahu semua ya teman-teman, nggak perlu dijelaskan ya. Biar cepet ya. Di proses ini kita mencari informasi dari mana aja ya, bisa dari personal sourcesnya kita gitu ya, public sources ya, cari-cari di internet maksudnya gitu ya, pengalaman yang lalu gitu ya, kemudian ya banyak macam ya, atau komersial gitu ya. Komersial ini berarti kita cari-cari yang modelnya berbayar gitu ya. Ada nggak sih yang berbayar? Ya mungkin ada ya, informasi-informasi yang kita harus berkorban ya, bayar untuk mendapatkan informasi detail tentang produk itu gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi information search bisa dari mana aja ya, bisa dari googling, tanya teman gitu ya, pengalaman yang lalu kayak apa gitu ya. Nah, ini information search. Tahap berikutnya mengevaluasi teman-teman. Nah, tahap ini berarti kita menentukan plus minusnya ya. Yang menarik itu ada yang disebut dengan evoke set. Apa ya, sorry kalau pronunciation-nya salah ya. Evoke state itu adalah biasanya ya, ini keinginannya marketing tuh sampai sini ya. Brand-brand yang relevan, yang menurut konsumen tuh familiar ya, merek-merek yang familiar dan relevan. Nah, mereka akan cenderung beli yang model-model kayak gitu. Makanya kenapa kalau di marketing itu iklan tuh harus muncul dimanapun. Prinsip promosi nanti saya ulangi lagi ya. Prinsip promosi itu kamu harus muncul dimanapun dan konsisten terus-menerus. Supaya apa? Konsumen tuh familiar sama brandnya. Oh ya, saya pernah lihat di sini. Oh, itu katanya kalau iklannya itu ya fleksibel dia ya, terus murah gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ya untuk memunculkan ini namanya supaya waktu kita mengevaluasi alternatif kita tuh familiar sama brand itu. Kalau kita nggak familiar, nggak terlalu kenal, biasanya kita coret ya. Wah, apa ini brand nggak jelas ya, daripada beli terus salah gitu ya, susah gitu ya. Nah, itu. Banyak ya teknik-tekniknya teman-teman untuk memunculkan familiar, bukan cuma promosi tapi tadi ya menggunakan review-review influencer-influencer, nanti kita belajar di promosi aja. Nah, kemudian yang terakhir baru setelah mengevaluasi kita menentukan keputusan ya, dari plus minus yang sudah kita susun kira-kira yang mana yang kita mau beli. Oke. Nah, ini ada dua istilah dalam pembelian, intention dan decision. Kalau intention tuh masih minat, teman-teman kita berminat untuk membeli, belum tentu jadi action. Itu ya, masih minat. Oh, ingin beli, kelihatannya nanti saya rencana ya, nanti malam itu kepengen beli McD gitu ya. Nah, tapi belum tentu nanti malam saya mau beli McD. Kenapa belum tentunya ya? Karena ada perubahan-perubahan karena ini ya, unexpected situational factor atau attitude of others. Attitude of others ini misalnya saya bilang saya rencana nanti malam tak beli McD gitu ya untuk anak-anak saya. Suami saya bilang ngapain kamu makan fast food terus? Nah, ini attitude of others jadi nggak jadi beli. Padahal saya sudah intention ya, sudah berminat beli McD. Gitu ya. Atau unexpected situational gitu ya. Lupa kalau hari ini PPKM datang McD-nya tutup, ya udah gak jadi.
gitu ya. Atau ya tadi juga datang ke McD sold out, gak jadi beli. Ya, barang yang ingin kita beli. Nah, makanya masalah sold out ini juga nanti kita belajar ya. Itu bisa membuat, soalnya bisa membuat customer tuh nggak jadi beli gara-gara sold out. Gitu ya. Nah, setelah kita beli, kita punya pengalaman ya. Nah, tentunya nanti post purchase behavior jawabannya adalah satisfied atau not satisfied. Nih ya, kalau kita lihat ya, satisfied atau tidak satisfied. Ya. Nah, dalam post purchase behavior ya, perilaku setelah pembelian itu ada istilah yang disebut dengan cognitive dissonance, teman-teman. Ya. Nah, cognitive dissonance ini kebanyakan yang disebabkan oleh dissatisfaction ya, ketidakpuasan. Jadi kamu merasa bahwa nggak nyaman gitu, ternyata ini iklannya itu burgernya harusnya tinggi, gede, kok saya beli kecil, rasanya nggak enak, tepung tok. Itu muncul cognitive dissonance. Makanya lain kali nggak mau beli lagi. Dan lebih jeleknya lagi, bukan cuma lain kali nggak mau beli lagi. Saya tak ngomong Jordan, kalau beli burger jangan beli burger yang merek ini ya. Gitu ya. Dagingnya nggak enak gitu ya. Nah, itu yang dihindari teman-teman ya sama si marketing. Oke? Nah, terakhir kita ngomongin tentang produk baru ya. Bagaimana proses pembelian kalau produk baru, beda apa sama? Agak beda. Ya, disebut dengan proses adopsi, teman-teman. Karena mereka belum kenal produk ini, jadi pertama itu harus belajar dulu tentang ini produk apa sih. Gitu ya. Nah, cara mengadopsi, proses adopsi ini dari Roger, teman-teman. Yang terkenal dengan model adoptionnya itu namanya Bapak Roger, itu sudah tahun 60-an. Ya, jurnalnya itu ya, penelitiannya ya. Nah, dia bilang bahwa dalam proses mengadopsi satu barang baru, itu orang harus aware dulu. Tahu dulu bahwa, oh iya ya, ini sekarang ada, apa itu, kroffel. Kroffel itu apa? Baru interest ya. Kayak suami saya kemarin, oh barang apa sih kroffel ini? Gitu ya. Nah, mulai dia mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi lihat-lihat, oh kira-kira kroffel ini, oh itu cuma kayak croissant terus dipenyet ya, terus dikasih topping-topping gitu ya. Nah, kemudian dia coba-coba beli atau coba tester gitu ya. Tester dulu produknya gitu ya. Wah, tester baru kemudian kalau dia cocok maka dia beli, dia adopsi. Gitu ya. Ini proses untuk produk baru ya. Nah, dalam konsumen teman-teman ya, dalam konsumen itu ada tipe-tipenya berdasarkan produk baru. Ada tipe-tipe. Nah, kalian ini masuk model konsumen yang kayak apa kalau berhadapan dengan iklan produk baru? Kayak saya panggil namanya yang tidak on cam. Contoh cewek sekarang ya. Michelle nih, Michelle. Michelle, kamu tipe yang mana ya? Tipe yang innovators, early adopter, early majority, late majority, atau laggards? Saya jelaskan bedanya ya. Kalau innovators itu biasanya Michelle ini adalah orang pertama yang akan membeli. Wis ngantri-ngantri, wis melok ngantri-ngantri gitu ya. Kalau Apple terbaru itu muncul ya kamu yang ikut antrian launching produknya baru, itu orang innovator namanya. Belum ada review sama sekali teman-teman. Belum ada yang beli. Innovator ini yang pertama kali beli. Ya, berarti dia orang yang benar-benar berani mengambil resiko ya. Nah, kalau produknya gak enak ya wes salah sendiri gitu ya. Karena nggak ada review belas tentang produk itu. Kamu yang pertama beli, pertama kali mencoba gitu ya. Early adopter gitu ya. Ini ya setelah innovator gitu ya, baru mereka mulai, belum banyak orang yang beli, mereka bukan yang pertama tapi juga termasuk tergolong yang lumayan ya pertama gitu. Nah, early majority ini juga sama ya, belum mayoritas beli tapi dia juga lebih lambat daripada early adopter. Sedangkan yang late majority itu biasanya mayoritas orang udah pada beli baru dia mau beli. Reviewnya udah banyak baru dia mau beli. Laggards ini lebih lamban lagi ya proses adopsinya teman-teman. Dia nggak punya pilihan. Semua orang udah beli pakai Grab, Gojek ya, akhirnya mau nggak mau saya download aplikasinya. Ya zaman sekarang itu kamu nggak punya aplikasi food online ordering ini ya susah gitu loh.
Ya, mau nggak mau, kata mau nggak mau itu model Lagarde. Jelas ya, karena semua masyarakat tuh sudah trennya ke sana. Kalau kamu nggak ikut ya kamu bakal ketinggalan. Ya udah mau nggak mau saya tak pakai. Nah itu Lagarde. Ya biasanya memang ini digambarkan orang tua-tua itu rada angel memang teman-teman ya. Mama saya aja sampai sekarang masih belum mengadopsi Instagram kemarin mau ngadopsi tapi susah itu ya, mesti ada pembelajaran khusus itu 1 SKS ya. 3 SKS itu ya tentang Instagram. Nah, Michelle, kira-kira Michelle model yang mana? Innovator, early adopter, early majority, late majority, laggard. Coba bisa cerita waktu kamu beli produk apa dan kamu yang model yang mana. Ini kan tergantung produknya juga ya, Michelle ya. Early majority, Bu. Waktu itu Michelle beli apa? Beli itu boba. Dulu waktu Sinfutang itu awal-awalnya kan rame. Jadi males ngantri. Jadi nanti aja tunggu kayak udah agak gak seberapa antri gitu. Baru Oke, beli. tapi kok termasuk early majority bukan late, kenapa? Ya waktu masih booming-booming juga sih. Jadi tetap antri tapi antrinya nggak sepanjang itu. Iya bener ya, saya juga ingat kasus itu ya, karena masuk perhotelan ada yang kerja teman-teman part time di Simfutang. Dia yang bagian bikin boba-boba itu dia cerita, waduh mem, ngantrinya mem sampai 8 jam gitu ya. Makanya jasa just tip itu waktu zaman itu tuh menguntungkan banget gitu ya. Ada orang yang rela membayar just tip itu 50.000, jadi double harga. Sinfutang hanya untuk supaya dia nggak ngantri tapi dapat produknya. Wow. Ya, tapi sekarang ini. Nah, itu cerita lain lagi ya, teman-teman. Kok bisa mem ada model bisnis kayak gitu, ada nanti saya cerita lain lagi kepanjangan nanti ya model sini. Gara-gara Michelle itu saya jadi ingat. Benar Michelle, thank you. Oke, yang lain ada yang mau cerita pengalamannya dia masuk kemana waktu beli produk apa gitu. Kalau saya Sinfutang ini mungkin masuk ke late majority ya teman-teman ya. belum hype, sudah turun hype-nya ya, jadi antriannya duket banget. Baru berani nyoba gitu ya. Ada yang boleh cerita? Atau saya tanya balik ya. Waktu kalian jadi innovator atau early adopter, jadi orang yang awal-awal beli itu waktu beli produk apa ya kira-kira? Bisa share nggak? Kenapa bisa begitu? Kalau nggak ada saya tanya ini ya. Biar cepet ini. Ada yang mau share dulu sebelum saya bertanya? Mungkin nggak ada. Rian bisa sharing Rian. Rian. Iya, Bu. Ya, kamu bisa sharing, kamu beli produk apa, kamu masuk kategori yang mana? Kenapa, Bu? Putus-putus, sorry, Bu. Bisa sharing, kamu beli produk baru apa, dan Rian kira-kira tipikal yang mana? Rian, cepetan Rian, kita sudah mau selesai kelasnya ini. Sungguh Rian lama loh. Lain kali kalau saya nunjuk tidak dijawab, saya anggap absen loh ya di kelas ya, karena kita online ini. Saya nggak tahu kalian benar-benar memperhatikan apa kamu tinggal tidur atau kegiatan lain. Ya, kali ini kamu masih grace period ya Rian ya. Tapi next kalau seperti ini lagi ditanya nggak bisa jawab, ya, maka saya anggap kamu tidak masuk hari ini ya, percuma. Oke, Rian bisa jawab apa saya lempar ke yang lain? Oke, nggak ada jawaban. Yang lain ada yang mau sharing lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut aja ya.
Silakan kalian berkaca ya, kalau produk baru tipikal yang mana. Nah, memang model-model yang innovator ini jarang teman-teman, dikit banget ya. Orang yang model-model innovator ini gitu ya, yang mau rela mengantri dan jadi yang pertama dan mengambil resiko. Nah, biasanya juga innovator ini ya reviewer-reviewer itu teman-teman, influencer-influencer yang mau ngambil momen supaya mereka dapat konten gitu kan untuk nge-review gitu. Dan early adopter ini juga masih termasuk yang influencer-influencer itu sebenarnya ya, kalau dia bukan innovator ya early adopter gitu. Yang paling banyak ya model yang ini early mainstream dan late mainstream. Kalau Lagarde ini juga nggak terlalu banyak ya. Nah, biasanya sudah muncul review-reviewnya dulu, baru kemudian orang-orang mulai pada beli pick-picknya. Gitu ya. Nah, ini contoh data. Terakhir banget teman-teman, kenapa orang mau mengadopsi produk baru? Nah, ini motivasinya. Produk yang kayak apa yang kepengen diadopsi? Yang pertama, produknya itu harus lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Sorry, saya pakai ini biar kalian bisa kelihatan. Yang pertama ya, ini produknya lebih unggul dibandingkan dengan yang lain ya, maksudnya itu ya. Nah, saya mau beli misalnya Samsung S berapa ya kemarin ya, Jordan ya. Yang keluar baru tahun ini S berapa? 20, 21. Nggak tahu Kurang ya. tahu saya Bu, nggak ngikuti. Oh, nggak ngikuti ya, ya wis ya wis. Anggaplah 20 ya. Nah, kita akan lihat ya S20 ini keunggulannya bagusnya fitur apa yang dia tambahkan. Ya, suami saya juga yang lebih ngerti kayak gitu ya. Nah, sehingga membuat kita mikir-mikir, oh saya mau beli apa enggak. Yang kedua adalah compatibility-nya. Cocok apa enggak? Cocok dengan apa? Bukan cuma cocok dengan listrik kita di rumah, teman-teman. Tapi juga cocok dengan gaya hidup kita, cocok dengan personality kita, cocok dengan kesukaan kita, cocok dengan kegemaran kita, ngerti ya? Misalnya Samsung S20 tadi ya, ngeluarin baru. Keunggulannya dia apa sih yang baru? Oh, kameranya tuh lebih cuanggih wes pokoknya ya, membuat kamu lebih cantik 1000 kali lipat gitu. Kalau saya ini wes gak terlalu penting kamera, oh nggak suka foto-foto ya. Jadi bagi saya ya, gak usah aku beli ganti HP produk baru sampai segitu canggih kok, rasanya nggak perlu ya. Handphone itu pokoknya bisa ngelain kalian aja kalau waktu nggak bisa ada kelas gitu ya, ngelain kalian ngingetin tugas kan gitu ya, nggak usah terlalu canggih-canggih sampai kamera misalnya, contohnya gitu ya. Nah, jadi cocok dengan kegemaran kita, cocok dengan lifestyle kita. Yang ketiga adalah masalah kompleksiti ya teman-teman. Nah, produk baru akan diadopsi kalau gampang digunakan. Nah, makanya kenapa kalau kayak gadget-gadget gitu juga sama ya, ada daminya ya. Nah, seperti itu. Kompleks apa enggak? Gampang apa enggak? User friendly enggak? Gitu ya, apalagi kalau teknologi nih ya. Nah, kemudian ada yang divisibility. Divisibility ini apa yang dimaksud teman-teman? Divisibility ini adalah, ini yang keempat ya. Nah, bisa dicoba apa enggak? Gitu ya. Tahan lama apa enggak gitu ya. Ada istilahnya ya, limited use ya, bisa ada peluang untuk mencoba dulu apa enggak. Nah, itu membantu teman-teman. Kalau communicability ini masalah observasi ya. Kita bisa cari-cari reviewnya gitu ya. Komunikasinya tuh jelas apa enggak, ini produknya keunggulannya apa ya. Informasinya bisa didapatkan. Ya. Jadi menurut Roger kembali lagi ya, dia ada 5 karakteristik produk yang mudah untuk diadopsi pasar. Nah, ingat-ingat kalau suatu saat kamu bikin bisnis yang unik banget gitu ya. Ayam saus coklat misalnya gitu ya. Sorry saya kuliner lagi nih ya. Ayam saus coklat campur sama bola apa ya, macam-macam inovasi yang rada ekstrim-ekstrim gitu ya. Itu kira-kira pasar mau nggak ya? Nah, silakan dievaluasi 5 hal ini teman-teman. 5 hal ini. Makanya kemarin ya, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran kita kenal baik, gitu ya Pak Cahyo, dia bilang produk yang terlalu unik itu juga kadang susah Bu masuk ke pasar, gitu ya karena kamu costly, harus mengedukasi mereka, ngasih tahu mereka ya ada unsur-unsur ini itu, gitu ya supaya mereka mau nyoba. Kalau nggak bisa laris, gitu ya. Nah ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Yang bisa mempush divisibility ini biasanya juga garansi teman-teman. Nah, itu membuat rasa aman gitu ya. Oh, berarti
Gak apa-apa wes aku tak beli kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, perusahaan mau bertanggung jawab. Nah, itu ya mempush dia untuk gampang membeli, mengadopsi gitu. Ya. Terakhir banget kalau nggak ada pertanyaan ya sebelum kita selesai, saya punya tugas untuk T1 ya, penggantinya T1. Ya, tugasnya tentang mengobservasi perilaku. Oke. Saya asumsi ini sudah mulai, untungnya kabar kemarin ya, COVID sudah mulai merendah, jadi harusnya kalian bisa melakukan observasi dan ini juga tidak ada ya, tidak ada perlu ini ya, kontak langsung dengan orang lain. Ya, jadi namanya observasi itu bisa kalian amati dari jauh. Ya, sekali lagi observasi mengamati dari jauh. Ya, nggak usah deket, nggak usah ngomong, nggak usah wawancara. Oke? Nah, observasi mengamati dari jauh akan kerja per kelompok, teman-teman. Jadi tugasnya T1 ya, itu adalah per kelompok. Saya lupa kita punya 6 apa 7 kelompok ya Unike ya kemarin ya. Unike apa Sherlyn kemarin kita punya 6 apa 7 kelompok ya? Sebentar Bu, saya hitung. Iya, lupa 7 juga Bu. ya. 7 Bu. Kenapa? Hah? 7 ya? 7. Di notes itu ada 7 ya? Iya. Oke, ada 7 kelompok teman-teman ya. Ada 7 kelompok, maka saya akan menerima ada 7 paper. Oke ya, 7 paper. Ya. Nah, apa tugas kalian dalam paper? Gini, setiap kelompok itu memilih satu merek yang akan diobservasi. Contoh, boleh dipilih juga. Tapi nggak boleh sama ya, 7 kelompok ini berarti nanti kita di kelas ada 7 merek. 7 merek ini boleh apapun, merek restoran, merek kafe, merek retail, merek butik, yang mungkin kamu pertimbangkan semua kelompokmu tuh bisa akses. Maksud saya apa? Kan ada dari kalian yang di luar pulau kan? Nah, di kotanya itu juga ada merek yang sama. Contoh misalnya Alfamart, gitu ya. Rata-rata kan ya pasti punya ya, atau deket rumah gitu ya. Nah, jadi pilih salah satu merek yang diobservasi. Jadi misalnya kelompoknya Unike, pilih Alfamart. Ya. Nah, Alfamart kalau sudah dipilih sama kelompoknya Unike, kelompok lain jangan pilih yang sama. Ya. Kalau bisa ya jangan Indomaret, kurang lebih lah ya, Alfamart satunya Indomaret. Ya kalau bisa ya industrinya beda supaya kita saling belajar. Oke. Tapi kalau nggak bisa ya, tapi kalau cuma 7 harusnya bisa ya. Kan banyak pilihannya, mau McD, mau Starbucks gitu ya. Kafe-kafe apalah gitu ya. Kalau kalian di Surabaya semua ya mau pilih yang di Surabaya juga boleh ya. Nah, kemudian teman-teman habis pilih satu merek, satu kelompok. Dalam satu kelompok misalnya ada 4 orang, maka tiap orang itu bertugas mengamati satu konsumen yang datang membeli di merek tersebut. Sekali lagi ya, mengobservasi satu orang, cuma satu aja konsumen yang datang di merek tersebut. Oke. Tapi saya minta hasil observasinya walaupun cuma satu orang itu sedetail mungkin. Ya, jadi total teman-teman kalau satu kelompok mengisi 4 orang, misalnya Unike tadi milih Alfamart, ada 4 konsumen Alfamart yang saya dapat datanya, gitu ya. Ya nanti kalian rangkum, oke. Nah silakan diobservasi sedetail mungkin. Saya punya tuh kelompoknya jelas banget teman-teman ya. Dari dia mulai kamu observasi tuh jam berapa, itu dicatat. Dia pakai baju apa, penampilannya. Mungkin ada juga yang beli catai misalnya ya, pakai baby doll gitu. Dicatat dia datang sama siapa gitu ya, cewek apa cowok gitu ya. Kalau bisa penampilan fisiknya juga ya, berkacamata misalnya ya. Ada penampilan-penampilan khusus yang mau kamu highlight di sana ya. Kalau bisa ya, kalau misalnya di Chatham itu kan kamu bisa lihat ya dia datangnya pakai mobil apa jalan kaki apa pakai motor gitu kan. Nah, kalau ada ya, karena itu menentukan ya. Kemudian dia kira-kira milihnya, nah kamu mungkin bisa stopwatch juga ya, berapa lama baru dia bisa menentukan pesanan. Apa dia datang langsung udah tahu gitu ya, oh saya mau pesen pearl milk tea gitu ya di Chatham gitu. Nah, berapa lama? Atau dia mikir-mikir, belum, masih tanya-tanya dulu. Nah, itu kamu observasi. Dia tanya-tanya apa yang dia tanyain gitu ya. Oh, kira-kira yang lagi promo apa Mbak? Pembayaran apa? Nah, itu catat semua apa yang dia tanyain gitu ya. Nah, itu nanti kita belajar ya, tentang mempelajari perilaku konsumen. Terus akhirnya at the end dia itu pesan atau beli apa gitu ya. Dan opsi terakhir tuh kan ada juga ya, dia pesan atau beli apa.
Itu ya, itu kamu catat juga, misalnya oh dia bawa sendiri gitu ya, makan di tempat, take away gitu ya, gimana perilakunya. Kalau dia datang dengan keluarganya atau dengan pacarnya, kamu juga observasi perilakunya waktu menentukan beli per milk tea, itu dia tanya dulu atau dia sendiri yang mutusin atau malah dia yang nyuruh pacarnya, kamu yang ini aja ya, kita lagi promo buy one get two, kamu yang ini aja ya gitu. Nah, itu tolong sedetail mungkin ya hasil observasinya ya. Gitu ya. Satu orang, kalau bisa ya silakan ketua kelompok atur gitu ya supaya sama semua informasi yang didapat gitu ya. Supaya setiap anggota kelompok itu walaupun beda-beda konsumennya, informasinya tuh dapat semua gitu ya. Nah, dari data itu, jadi kalau satu kelompok 4 orang berarti ada 4 konsumen yang kamu lihat, kira-kira buatlah kesimpulannya. Kesimpulan yang kamu pelajari dari pola 4 konsumen ini apa, teman-teman? Can be anything. Ya, can be anything. Jadi jangan khawatir salah. Ya, saya cuma mau lihat deeply analysis. Kemarin ada yang bagus banget ya. Saya pernah ngasih tugas ini. Ada satu kelompok yang cukup amaze saya ya dengan kesimpulan kelompoknya itu, dia bisa bawa ke strategi marketingnya gitu ya. Bagus banget ya. Misalnya contoh ya sederhana aja sih. Misalnya contoh ya ke KFC gitu ya. Dia menyimpulkan 4-4-nya ini semua pesan yang paket ada nasinya gitu ya. Kesimpulannya ya memang perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh culture, budaya orang Indonesia tuh ya nggak bisa makan nggak pakai nasi, misalnya gitu ya. Nah, jadi ada kesimpulan yang kamu lihat, persamaan ataupun perbedaan yang bisa kamu pelajari dari konsumen yang masih anggota kelompok itu observasi. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Ini pengganti T1 harus bagus loh ya. Ada pertanyaan terkait tugas ini? Halo Bu, saya mau tanya. Waktu itu Yes. di Google Classroom itu ada dosen namanya Pak Edwin kalau nggak salah itu upload juga tugas buat tes 1 itu gimana ya Bu? Case study ya. Ya, itu saya nggak pakai itu. Kita nggak usah case study sedian, kurang seru. Nggak apa-apa, itu diabaikan aja ya. Apa namanya, kamu pakai yang model ini aja. Nanti tugas 2 baru kita case study. Oh, oke Thank you Bu. Jordan ya mengingatkan ya. Itu karena platformnya itu koordinator mata kuliah sih. Pak Edwin ya. Koordinator mata kuliah sebenarnya dikasih case study, cuman saya pikir ya supaya agak berbeda lah ya tugasnya, yang lebih fun ya daripada kalian cuma bahas studi kasus gitu ya. Nah, coba kita lihat observasi karena ada temuan-temuan menarik yang nanti kamu temukan di lapangan. Oh, ternyata model orang yang kayak gini tuh perilakunya gini gitu ya. Apa implikasinya ke pemasaran gitu. Jelas ya Jordan ya? Iya Bu. Deadline-nya kapan ya Bu? Dua-dua. Oke, deadline-nya mungkin kalau 2 minggu cukup ya teman-teman. Kalau seminggu rasanya kecepatan ya, kalian mau atur waktu walaupun cuma satu orang satu konsumen, ya 2 minggu aja ya. Jadi 2 minggu depan sebelum UTS, minggu sebelum materi terakhir sebelum UTS dikumpulin, gitu ya. Tanggalnya nanti saya bikin di cloud ya, Lentera ya. Tanggalnya ini berarti 22 ya teman-teman, sama seperti deadline T1 kelas yang lain. Cuma bedanya kan soalnya beda ya. Kalau yang lain pakai case study itu, kalau kalian kan pakai model observasi. Jelas sampai sini? Ada lagi pertanyaannya? 2 minggu lagi ya, tapi saya akan open supaya saya juga nggak lupa assignmentnya dari sekarang, dari hari ini. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, waktu kamu membuat ini bingung, boleh juga ya. Jadi jangan sungkan pikirnya, oh ya wes sudah nggak kelas gitu ya. Silakan bertanya waktu membuat, mungkin ada kendala apa, bisa disampaikan ke saya. Gitu ya teman-teman ya, supaya nggak berlama-lama ya. Oke, Yunika atau Sherlyn mau ini dulu? Mau apa sih namanya? Absen? Absen, Bu. Ya, Oh iya. silakan. Saya share screen ya, Bu. Ya.
Oke, kalau yang sudah absen mau meninggalkan kelas sudah selesai. Terima kasih banyak. Saya tunggu ya hasil observasinya kalian yang amaze itu ya. Kalau ada kesulitan sekali lagi, please silakan bertanya ke saya gitu ya. Terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman hari ini. Semoga kita semua tetap sehat ya teman-teman ya. Terima kasih, Bu.